Perkenalkan, nama saya Michael Dimas Sarono. Di sini saya akan menjelaskan tugas sistem multimedia, yaitu proses sampling, rekonstruksi, dan perubahan sinyal. Yang pertama adalah proses sampling. Proses sampling adalah pencuplikan nilai atau angka dari suatu sinyal yang dilakukan secara periodik. Jadi sinyal sampling dinyatakan dengan Xn sama dengan XNT, di mana T adalah nilai periode dan N adalah pencacah cuplikan. Kemudian nilai dari frekuensi didapat dari 1 per periode. Di kiri adalah sampling, yang merupakan salah satu stepnya, yaitu konvolusi, dan kemudian hasil konvolusi dapat dilihat sebagai bentuk yang diskrit. Jadi proses sampling adalah proses konversi dari sinyal analog menjadi sebuah sinyal digital, dan kemudian untuk mengembalikan kembali menjadi sinyal analog. Kemudian ada proses kuantisasi. Proses kuantisasi adalah proses pembulatan angka hasil sampling ke dalam sejumlah level yang terbatas. Dinyatakan dengan XQ dalam kurung N sama dengan X dalam kurung XS dalam kurung N, di mana Q adalah fungsi pembulatan. Kemudian ada ADC dan DAC atau analog to digital converter dan digital to analog converter. Jadi ADC ini suatu komponen untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, dan kebalikannya DAC adalah sebuah komponen untuk mengubah sinyal digital kembali ke bentuk analog. Jadi pada komponen ADC ini terdapat proses sampling dan kuantisasi. Jadi ADC berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital melalui 3 tahap utama. Yang pertama sampling, kuantisasi, dan juga terakhir encoding. Jadi proses sampling seperti yang tadi saya sudah sebutkan, sinyal analog diukur secara periodik. Jadi ada interval waktu tertentu yang ditentukan oleh frekuensi sampling. Kemudian kuantisasi, setelah diambil sampelnya, nilai amplitudo sinyal dibulatkan ke level diskrit tertentu sehingga sesuai dengan jumlah bit yang tersedia. Kemudian encoding dilakukan setelah nilai kuantisasi ditentukan dan nilai tersebut dikonversi menjadi kode biner agar bisa diproses oleh komputer atau perangkat digital. Kemudian proses rekonstruksi dalam DAC. Saat kita ingin mengembalikan sinyal digital ke bentuk analog, DAC melakukan proses sebaliknya. Ada 2 tahap utama, yaitu decoding dan interpolasi. DAC menerima data digital dalam bentuk biner dan mengubahnya menjadi sinyal diskrit yang terdiri dari titik-titik kuantisasi. Hal ini dilakukan agar sinyal lebih halus. Titik-titik ini disambungkan kembali dengan teknik interpolasi dan menghasilkan bentuk gelombang mendekati aslinya. Kemudian ada teknik low pass filtering, karena hasil dari DAC ini masih berupa sinyal dengan bentuk tangga karena masih diskrit ya. Maka perlu disaring dengan low pass filter untuk menghilangkan frekuensi tinggi yang tidak diinginkan. Kemudian ada konvolusi sampling. Jadi konvolusi adalah teknik sampling di mana sinyal kontinu dikaitkan dengan deretan fungsi delta Dirac untuk memperoleh nilai pada interval tertentu. Proses ini menghasilkan sinyal diskrit yang merepresentasikan versi tersampling dari sinyal kontinu asli. Kemudian grafik fungsi delta Dirac ini terlihat seperti garis vertikal dengan panah ke atas seperti gambar pada kiri samping. Kemudian fungsi ini secara konseptual memiliki lebar mendekati 0, tetapi tingginya tak hingga, sehingga luas tetap 1 unit. Kemudian bisa dilihat definisi fungsi delta Dirac di bawah ini, yaitu fungsi delta X di mana jika X tidak sama dengan 0 maka bernilai 0, dan jika X sama dengan 0 tidak bernilai. Kemudian terdapat fungsi yang dimana integral dari minus tak hingga menuju tak hingga dari delta X dx itu hasilnya adalah 1. Kemudian ini ada beberapa penjelasan tentang fungsi delta Dirac. Jadi fungsi delta Dirac itu didefinisikan bernilai 0 untuk semua T tidak sama dengan 0 dan tak terhingga di T sama dengan 0. Namun integralnya sama dengan 1. Kemudian shifting property bisa dilihat integral minus tak hingga tak hingga dari xt delta T minus T0 dt sama dengan x T0. Artinya perkalian dengan delta pada titik T0 mengekstrak nilai fungsi tepat di T0. Kemudian sampling menggunakan kereta delta atau impulse train. Untuk mensampel sinyal kontinu Ft secara periodik, setiap selang T kita gunakan kereta impulse Gt sama dengan sigma dari n minus tak hingga n awal minus tak hingga menuju tak hingga dari delta T minus n
T periodik. Sehingga konsep sederhananya menghasilkan Fs dalam kurung T atau dalam kurung waktu. Jadi frekuensi tiap waktu adalah frekuensi waktu dikali sigma dari n minus tak hingga menuju tak hingga dari delta dalam kurung T minus NT periode. Hasil sampling di ranah waktu adalah deretan impuls, sehingga sinyal diskrit ini dapat diproses atau disimpan sebagai data digital. Kemudian domain frekuensi dan rekonstruksi, spektrum sinyal yang disampling. Transformasi Fourier dari sinyal yang telah dikaitkan dengan kereta delta akan menjadi spektrum asli FF yang terduplikasi pada kelipatan frekuensi sampling F atau frekuensi sama 1 per T. Jika Fs lebih dari 2 frekuensi maksimum berdasarkan Nyquist, maka replikasi spektrum tidak saling tumpang tindih dan aliasing dapat dihindari. Kemudian rekonstruksi sinyal atau low pass filter. Setelah memperoleh sampel diskrit untuk kembali ke sinyal asli continue, jadi proses dari digital kembali ke analog, kita menerapkan filter low pass filter. Secara matematis, Fst sama dengan sigma dari n minus tak hingga menuju tak hingga F nt, jadi menggunakan fungsi sin, kemudian filter praktis raise cosin, ya itu. Kemudian yang ketiga adalah aliasing dan pentingnya anti-aliasing filter. Jika Fs kurang dari 2 Fmax atau kebalikan dari tadi, maka spektrum hasil akan saling tumpang tindih atau aliasing. Oleh karena itu digunakan anti-aliasing filter sebelum ADC untuk memastikan. Terima kasih.